Oke, sebelum dilanjutkan ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sekarang Mimin berada di Gudang Manggis RSB. Bab 2569 sampai bab 2572. Pagi selanjutnya. Ketika Purple Mountain Villa masih diselimuti lapisan tipis kabut putih, Lin Waner, yang tidak memakai riasan, mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda, mengenakan gaun musim panas yang tidak mencolok, dan menuju ke Gunung Qixia sendirian. Qiu Yingshan dan Sun Zidong keduanya mengusulkan agar pengawal menemaninya untuk memastikan keselamatannya, tetapi Lin Waner menolak keduanya. Dia tinggal mengasingkan diri di kota, baginya, sejak dia memutuskan untuk belajar di Jinling, dia harus hidup di kota ini dengan percaya diri dan berani mulai sekarang. Seorang gadis yang berjalan sendirian, meskipun dia cantik, hanya akan menimbulkan perhatian tetapi tidak menimbulkan kecurigaan. Namun begitu gadis ini ditemani oleh seorang pengawal, atau diam-diam diikuti oleh seorang pengawal, begitu seseorang melihatnya, pasti akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Melihat sikap tegasnya, keduanya berhenti memaksa. Setelah Lin Waner turun dari gunung, dia tidak memilih untuk naik taksi. Dia memeriksa rute di ponselnya tadi malam. Ada bus dari utara Gunung Zijin ke Gunung Qixia. Perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit. Dia telah bersembunyi di Tibet sebelumnya. Dia tidak tahu tentang pengalaman kehidupan nyata. Tidak banyak. Kali ini dia memutuskan untuk tetap stabil di Jinling untuk sementara waktu, sehingga dia dapat berintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Setengah jam kemudian, Lin Waner turun dari bus di stasiun Qixia dan berjalan ke pintu masuk tempat pemandangan kuil Qixia. Ini adalah kunjungan pertama Lin Waner ke Gunung Qixia, namun dia telah mendengar dari ayahnya ketika dia masih sangat muda bahwa nenek moyang keluarga Lin dimakamkan di Gunung Qixia. Lebih dari 600 tahun yang lalu, ketika Ming Taizu Zhu Yuanzhang mendirikan dinasti Ming dan menjadikan Jinling sebagai ibu kotanya, nenek moyang keluarga Lin menjabat sebagai pejabat di Jinling. Setelah pertempuran Jingnan, Raja Zhu Didarian naik tahta dan memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yanjing. Keluarga Lin juga diperintahkan untuk bersiap memindahkan keluarganya ke utara bersamanya. Nenek moyang keluarga Lin meninggal karena sakit pada malam pindah ibu kota karena usianya yang sudah tua. Saat menjelaskan pemakamannya, ia menyebutkan bahwa ia akan dimakamkan bersama istrinya yang telah dimakamkan di Gunung Qixia selama 10 tahun, jadi keturunannya menguburkannya di Gunung Qixia, Gunung Qixia. Menurut catatan silsilah, sehari setelah nenek moyang keluarga Lin dimakamkan, keturunan keluarga Lin pindah ke utara bersama keluarganya. Sejak saat itu, hingga Lin Waner, dalam 600 tahun terakhir, keturunan keluarga Lin telah tidak bisa kembali ke Jinling untuk menetap. Jadi sejak itu, tidak ada keluarga Lin yang dimakamkan di sini, hanya leluhur dan istrinya yang tersisa di sini. Lin Waner mendaki gunung dan mencari di sekitar gunung, namun tidak melihat satupun makam atau batu nisan. Diperkirakan ratusan tahun telah berlalu dan tidak ada cara untuk mengetahui di mana letak makam leluhurnya di Gunung Qixia. Lagi pula, mereka sudah terlalu tua, meski matahari dan hujan saja sudah cukup untuk membuat kuburan itu hilang. Oleh karena itu, dalam benak Lin Waner, Gunung Qixia adalah makam leluhurnya. Tas kanvas kasual Lin Waner berisi kayu cendana Laos yang bagus. Dia awalnya ingin mencari tempat terpencil di gunung untuk menyembah leluhurnya, tetapi dia tidak menyangka ada tanda peringatan yang melarang kembang api di mana-mana di gunung, dan ada kamera pengintai di mana-mana. Lin Waner tahu bahwa jika dia membakar dupa untuk beribadah di sini, tidak hanya ada risiko kebakaran, tetapi juga risiko tertangkap. Begitu dia memikirkan hal ini, dia berencana untuk membakar dupa dan beribadah di kuil Qixia di puncak tengah Gunung Qixia. Meskipun itu adalah kuil, nenek moyangnya dimakamkan di sini. Membakar dupa di sana juga bisa dianggap sebagai pemujaan padanya, nenek moyang.
Kuil Qixia dibangun lebih dari 1.500 tahun yang lalu, merupakan salah satu dari 4 kuil Buddha Tiongkok yang terkenal dan kuil paling terkenal di Jinling dan bahkan seluruh provinsi. Lin Waner mahir dalam 8 diagram kitab perubahan, dan pada saat yang sama menghormati Buddha dan Taoisme, dia tentu saja kagum dengan kuil kuno dengan sejarah panjang ini. Ketika Lin Waner tiba di puncak tengah tempat kuil Qixia berada, Xiao Churan dan Ma Lan juga tiba. Sebenarnya mereka berdua sudah lama memarkir mobilnya, namun Ma Lan mengalami kesulitan dengan tungkai dan kakinya, sehingga ia hanya bisa menaiki tangga dengan bantuan Xiao Churan, dan akhirnya sampai di kuil Qixia dengan susah payah. Karena ini adalah hari kerja, tidak banyak peziarah yang datang ke kuil Qixia di pagi hari. Lin Waner berjalan ke aula utama, tetapi tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia mengeluarkan 3 batang dupa dari tas tangannya, menyalakannya, dan pergi ke pintu aula, di depan pembakar dupa. Lin Waner meletakkan 3 batang dupa di dahinya dengan kedua tangan, membungkuk sedikit dan berbisik, nenek moyang keluarga Lin ada di sini. Lin Waner, keturunan keluarga Lin yang tidak berbakti, datang untuk beribadah. Sekarang Waner adalah satu-satunya keturunan langsung dari keluarga Lin. Selama ratusan tahun, keluarga Lin telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tidak mudah bagi Waner untuk bertahan hingga hari ini. Saya harap kalian berdua lebih tahu dan tidak salahkan ayahku dan leluhur serta tetua lainnya karena tidak membiarkan keluarga Lin berkembang. Saat dia mengatakan ini, Lin Waner sedikit terkejut. Dan kemudian berkata, mungkin, mereka sudah bertemu kalian berdua di sana dan menjelaskannya kepada kalian berdua secara pribadi. Pada titik ini, mata Lin Waner sudah sedikit merah. Dalam 600 tahun terakhir, nenek moyang keluarga Lin memang telah melalui masa-masa yang sangat sulit. Pada masa ini banyak terjadi krisis bagi keluarga dan negara, banyak perubahan situasi yang tiba-tiba, dan banyak keluarga kaya dan terpandang di dunia, masa lalu warisannya terputus. Keluarga Lin mampu bertahan hidup sepanjang masa. Hingga saat ini, menurut Lin Waner, dia memang sangat beruntung. Setelah hening beberapa saat, Lin Waner memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa, lalu menahan air matanya dan berbalik untuk memasuki aula utama. Di aula Mahavira, patung Sakyamuni setinggi 10 meter berdiri di tengahnya. Di tanah depan patung Buddha terdapat 3 buah futon tempat peziarah berlutut. Ketika Lin Waner masuk, para peziarah yang berlutut di kasur sebelah kiri baru saja bangun. Maka ia berjalan ke depan dan berlutut di depan. Patung Buddha dengan saleh, mengatupkan tangannya dan menutup matanya. Dalam hati melafalkan dalam hati, Sang Buddha ada di atas saya, murid saya Lin Waner. Saya mohon kepada Buddha untuk memberkati murid ini sehingga dia dapat membalas pembunuhan ayahnya di masa hidupnya. Setelah muridnya membalas dendam, dia akan kembali ke kuil Qixia untuk mempersembahkan dupa kepadamu dan membangun kembali tubuh emasnya. Saat membuat permintaan, Ma Lan terlatih-tatih ke aula utama dengan dukungan Xiao Churan. Karena kaki kanannya Ma Lan patah, Xiao Churan membantunya di sisi kanan. Saat ini futon di tengah dan kanan juga kosong, jadi Xiao Churan membantu Ma Lan ke depan. Ma Lan memiliki plester di kaki kanannya, sehingga sulit baginya untuk berlutut, jadi dia hanya merentangkan kaki kanannya ke belakang, seperti seorang atlet yang lepas landas, dan berlutut dengan satu kaki dengan kaki kirinya. Lucu, terlihat jelas dia sangat alim. Setelah itu, Ma Lan berkata dengan wajah saleh, Sang Buddha, mohon berkahi siaran langsung saya menjadi sangat populer dalam 3 hari, dan berkati saya untuk menghasilkan banyak uang dengan siaran langsung. Juga, mohon buka mata Anda dan lihat itu Jalang Bau Kian Hongyan. Betapa buruknya mereka sekarang, Tuhan memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal karena membiarkan orang-orang seperti itu berdiri. Dikatakan dalam Perjalanan ke Barat, bahwa Buddha dari Barat memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kaisar Langit. Saya harap Anda dapat mengingatkan dia bahwa jika Anda tidak membuka mata, silakan buka mata Anda.
Lin Waner sedang beribadah dengan taat, tapi dia tidak menyangka wanita di sebelahnya akan mengatakan begitu banyak hal. Dan kata-katanya menjadi semakin keterlaluan. Alisnya tidak bisa menahan kerutan. Setelah dia menyelesaikan keinginannya, akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, melirik ke kanan, dan melihat Malan bergumam dengan serius, "Buddha, kamu tidak tahu, perempuan Jalang Bau Qian Hongyan itu bukan apa-apa, dialah yang pergi ke sana sejak awal. Kamu mencoba menipuku." Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ibunya saat ini, dan mengingatkan dengan suara rendah dengan ekspresi malu di wajahnya, "Bu, apa yang kamu bicarakan di sini?" Malan, yang sedang berdoa, tiba-tiba disela oleh putrinya, dan dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Oh, saya meminta berkah Buddha. Apa yang kamu lakukan hingga mengganggu saya? Sungguh." Xiao Churan merendahkan suaranya dan mengingatkan, "Bagaimana bisa? Bicaralah dengan Sang Buddha seperti ini. Jika Anda ingin meminta uang, mintalah. Jika Sang Buddha benar-benar muncul, dengan sendirinya beliau akan membantu Anda mewujudkan keinginan Anda. Tapi apa yang Anda bicarakan tentang keinginan Anda, bibi tertua di sini? Apakah Anda masih meminta Buddha untuk menghukum orang lain?" Malan sangat serius dan berkata dengan serius, "Saya hanya ingin Buddha menghukumnya. Ada lebih dari 8 miliar orang di dunia. Siapapun bisa menjadi kaya. Tapi dia, Qian Hongyan, tidak bisa." Setelah mengatakan itu, Malan berkata dengan sangat tegas, "Dikatakan bahwa Kaisar Langit bertanggung jawab atas wilayah kita. Qian Hongyan bisa menjadi sangat kaya. Ini adalah kelalaian tugas di pihaknya. Jika dia tidak secara aktif memperbaikinya, dia harus meminta Buddha Tathagata untuk mengkritiknya." Dia, Xiao Churan menggosok pelipisnya dan berkata tanpa daya, "Semua orang mengatakan bahwa kamu harus dengan sepenuh hati bersikap baik. Kamu gagasan tidak melihat hal-hal baik orang lain adalah tanda niat jahat di hadapan Buddha. Bagaimana Buddha bisa melindungi orang dengan niat jahat?" "Apa?" Malan tidak yakin dan membalas, "Bukan itu, saya tidak ingin orang lain menjadi baik. Aku tidak ingin melihatnya. Qian Hongyan, jadilah baik. Kamu harus tahu, Qian Hongyan ini benar-benar buruk." Xiao Churan berkata, "Dia adalah urusannya untuk menjadi buruk. Kamu tidak perlu mengatakannya di sini." Malan cemberut, "Jika kamu bertemu orang jahat dan hal-hal buruk dalam hidup, kamu masih dapat menelepon 110 dan memanggil polisi. Apa salahnya aku mengomel pada Buddha? Buddha tidak seperti itu sebaik polisi. Benarkah, jika dia bahkan tidak bisa memahami ini, dia tidak layak menjadi Buddha?" Ketika Xiao Churan mendengar alasan absurd Malan, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Lin Waner di samping tercengang saat ini. Meski memiliki banyak pengalaman, ia jarang melihat wanita sebodoh Malan, bahkan ia pergi ke aula Buddha dan membuat omong kosong. Memikirkan kata-kata kasar dan konfrontasinya dengan Sang Buddha, Lin Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ada 3 racun dalam agama Buddha, yaitu keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan." Keserakahan adalah ketidakpuasan dan keserakahan yang tidak pernah terpuaskan. Kemarahan adalah keluhan tentang situasi saat ini dan membenci orang lain. Ketidaktahuan adalah pikiran yang gelap. Ketidaktahuan, kebanyakan orang awam memiliki salah satu dari 3 racun. Jarang sekali melihat seseorang melakukan ketiga racun ini hanya dengan beberapa kata. Jika Buddha memiliki roh, bagaimana dia bisa memberkati seseorang yang memiliki ketiga racun itu? Malan tertegun. Tertegun, dia melihat ke samping ke arah Lin Waner. Melihat tangannya terkepal dan matanya sedikit tertutup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Hei, apakah kamu berbicara tentang aku? Apakah kamu di sini mengkritik Huai dan memberitahuku sesuatu?" Lin Waner membuka matanya dan melihat, dia menatap Malan dan berkata dengan tenang, "Maaf, aku hanya bergumam di depan Sang Buddha. Saya mungkin telah mengganggu Anda, jadi mohon maafkan saya." Setelah itu, Lin Waner berdiri, memandangi patung Buddha dengan saleh, berbalik dan pergi. "Hei,
Jangan pergi jika kamu bisa. Malan ingin berdebat dengannya. Tetapi dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia ingin menyusul dan berdebat. Tetapi ternyata itu tidak realistis. Lagi pula, haknya kakinya masih menendang di belakangnya. Dia harus bergantung pada bantuan putrinya Xiao Churan ketika dia ingin bangun. Dalam keputusasaan, Malan hanya bisa menyerah. Xiao Churan berkata saat ini, "Bu, menurutku gadis kecil itu benar. Kamu bertindak begitu serakah dan bodoh di depan Sang Buddha, dan kamu tidak menunjukkan ketulusan apapun. Tidak mungkin Buddha dapat memberkatimu." Malan tidak berpikir bahwa putrinya tidak akan membantunya. Dia hanya mengerutkan bibirnya dan bergumam, "Oh, jika kamu tidak memberkatiku, aku akan menjatuhkanmu." Seolah-olah seluruh dunia tidak punya tempat untuk itu. Membuat permohonan tanpa Sang Buddha. Ketika saya sampai di rumah, saya akan meminta menantu laki-laki saya yang baik untuk menyesuaikan Feng Shui untuk saya. Jika keberuntungan Feng Shui bagus, sumber kekayaan ini tidak akan terhalang. Ini disebut timur tidak cerah, barat cerah. Saya selalu punya solusinya. Setelah mengatakan itu, Malan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya, "Oh, neneknya, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak menyangka itu. Aku tidak akan datang ke sini. Ini sangat melelahkan." Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Churan lagi dan berkata, "Ayo pergi Churan. Suruh ibu pulang. Aku akan mencari menantu yang baik." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Bu, tolong berhenti mengganggu Ye Chen." Kata-kata Xiao Churan membuat Lin Wanner, yang sudah berjalan ke pintu, tiba-tiba terkejut. Dia bergumam di dalam hatinya, "Ini Ye Chen lagi. Saya sudah berada di Jinling selama 2 hari, dan saya tidak dapat dipisahkan dari Ye Chen setiap hari. Apakah kita ditakdirkan begitu saja? Lalu siapa menantu itu wanita kasar tadi? Ye Chen, benarkah? Mungkinkah Ye Chen dari keluarga Ye di Yanjing yang kucari?" Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar melihat kembali ke Xiao Churan dan berpikir dalam hati, "Ini wanita muda tampaknya seumuran dengan Ye Chen yang saya cari. Selain itu, tidak banyak orang dengan nama yang sama dengan Ye Chen, dan mungkin lebih sedikit lagi orang dengan usia yang sama. Mungkinkah apakah Ye Chen yang aku cari sudah menikah? Istrinya adalah wanita di depanku. Menurutku dia seumuran dengan Ye Chen. Dia mirip dengan Chen, terlihat bagus, dan memiliki penampilan yang bagus. Temperamennya, dia satu di antara sejuta, tapi ibunya benar-benar konyol, bukannya? Aku belum pernah melihat wanita kasar yang berbicara lantang, tapi meskipun mereka buta huruf, bahkan seorang cerdik yang tidak berani bertindak liar di depan aula Buddha, dia benar-benar tidak kenal takut. Ye Chen juga orang terkemuka, dan kekuatan pribadinya tidak ada bandingannya. Mengapa dia memiliki ibu mertua yang vulgar? Itu aneh. Xiao Churan tidak menyadari bahwa di luar gerbang istana, gadis cantik itu sedang menatapnya dan ibunya Malan. Dia sibuk mencoba membujuk Malan agar melepaskan gagasan membiarkan Ye Chen menunjukkan Feng Shui padanya. Karena Malan berkata tanpa basa-basi, "Ye Chen adalah menantu saya. Dia dapat membantu begitu banyak orang dengan Feng Shui. Mengapa dia tidak dapat membantu saya, ibu mertua? Lihatlah itu." Xiao Churan menghela nafas dan berkata, "Oh, ibu, jangan beritahu aku. Tidak bisakah Ye Chen mengetahui hal ini? Selain itu, hal-hal seperti Feng Shui harusnya sangat makro. Ini memecahkan masalah besar di tingkat makro. Tentu saja tidak terlalu konkret. Lalu bagaimana Anda bisa mengontrol popularitas ruang siaran langsung Anda? Konsumsi bahan bakar mobil kita sangat tinggi. Mungkinkah jika Ye Chen menunjukkan Feng Shui, konsumsi bahan bakarnya bisa dikurangi? Itu benar-benar tidak realistis. Itu benar." Malan berkata dengan sedih, "Lupakan saja. Bagaimanapun, saya telah membawa semua barang yang harus saya bawa kepada Buddha hari ini. Itu tergantung apakah Buddha akan memberinya wajah. Jika dia memberi muka, aku tidak hanya akan sukses, tetapi Qian Hongyan juga akan sial. Jika dia tidak memberikan muka, maka aku tidak akan pernah menemuinya lagi." Ini dia. Saat dia berbicara, Malan tiba-tiba
Menyadari dan bertanya pada Xiao Churan dengan suara rendah, "Churan, menurutmu apakah Buddha mengambil manfaat Qian Hongyan terlebih dahulu?" Kepala Xiao Churan ran sebesar ember, jadi dia segera membantunya berdiri, lalu berbisik kepada Sang Buddha, "Buddha, maafkan aku. Ibuku berbicara begitu kasar, mohon maafkan aku." Setelah mengatakan itu, dia segera membantu Malan dan berjalan keluar. Malan tidak punya pilihan selain mengikuti Xiao Churan dan berjalan terlatih-tatih. Ketika ibu dan anak keluar dari aula, Lin Wanner telah menghilang. Malan awalnya ingin menemukannya dan bertengkar dengannya. Tetapi setelah melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, dia hanya bisa mengikuti Xiao Churan. Setelah meninggalkan kuil, kami bersiap untuk turun gunung. Dan ketika mereka mulai turun gunung, Lin Wanner muncul tidak jauh di belakang mereka lagi. Diam-diam memperhatikan punggung mereka, dan kemudian melihat ponselnya. Di telepon, ada foto Xiao Churan membantu Malan keluar dari gerbang kuil, yang baru saja diambil secara diam-diam oleh Lin Wanner saat bersembunyi di balik kerumunan. Kemudian, dia mengirim foto itu ke Sun Zidong dan mengirim pesan lain, "Sun Tua, temukan cara untuk membantu saya memeriksa ibu dan anak ini. Saya ingin semua informasi mereka." Meski informasi Xiao Churan dan Malan belum dienkripsi dengan cara apapun, tidak mudah bagi Sun Zidong untuk mengetahui semua informasi identitas mereka melalui foto yang diambil secara diam-diam. Paling tidak, akan sulit mengetahuinya dalam waktu singkat. Jadi, Sun Zidong menelepon Lin Wanner dan melaporkan laporan tersebut melalui telepon. "Nona, apakah Anda memiliki informasi lain tentang kedua orang ini? Jika ada informasi lain, akan lebih mudah untuk menyelidikinya." Lin Wanner berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak memiliki informasi apapun di sini. Gadis itu mungkin adalah istri Ye Chen, tetapi informasi Ye Chen dienkripsi. Kami tidak mengetahui nomor ID Ye Chen saat ini. Kami tidak tahu apakah kami dapat mengambil semua pernikahannya. Wanita di Jinling. Informasi yang relevan untuk wanita bernama Ye Chen." Sun Zidong menjawab, "Karena informasi Ye Chen dienkripsi, maka kami menggunakan Ye Chen sebagai titik masuk untuk mengambil semua informasi relevan tentang wanita bernama Ye Chen. Di sana bukan orang yang Anda cari di sini." Saat dia berkata, Sun Zidong menambahkan, "Tetapi dengan foto yang Anda kirim, kami dapat mencoba menggunakan sistem perbandingan potret untuk menjalankannya terlebih dahulu. Tetapi karena kedua orang ini sudut fotonya tidak terlalu standar, jika Anda memasukkannya ke dalam sistem untuk perbandingan fuzi, Anda setidaknya akan menemukan puluhan ribu orang yang agak mirip, dan kemudian Anda dapat membuat perbandingan manual dari hasilnya." Pikir Lin Wanner tentang sesuatu dan Berkata, "Oh, ngomong-ngomong, meskipun saya tidak mengetahui informasi tentang mereka berdua, saya mendengar mereka menyebut seorang wanita bernama Qian Hongyan." Gadis muda ini menyebut Qian Hongyan sebagai bibi tertuanya. "Saya kira Qian Hongyan pasti ada di sana juga. Berusia lebih dari 50 tahun. Dengan cara ini, Anda tidak perlu memeriksa fotonya terlebih dahulu. Pertama, bantu saya memeriksa semua wanita bernama Qian Hongyan di Jinling yang berusia di atas 45 dan di bawah 65 tahun. Setelah ditemukan, saya akan periksa hubungan sosial Qian Hongyan untuk melihat apakah ada yang bisa menandingi kedua orang ini. Qian bukanlah nama keluarga yang umum. Meskipun menempati urutan kedua di antara 100 nama keluarga, populasinya tidak besar. Selain itu, ada 2 lapisan Jinling dan usia. Saya khawatir satu tangan cukup untuk menyaring mereka yang memenuhi persyaratan." "Oke," Sun Zidong berkata tanpa ragu. "Jangan khawatir, Nona, saya akan membuat pengaturan segera." Sebelumnya, Lin Wanner hanya memberikan foto Sun Zidong, Xiao Churan dan Malan, tetapi tidak ada informasi lain, sehingga akan memakan waktu setidaknya beberapa hari atau bahkan puluhan hari untuk menemukan seseorang. Tapi dengan Qian Hongyan sebagai petunjuk, segalanya menjadi lebih sederhana. Seperti yang dikatakan Lin Wanner, tidak banyak orang yang bermarga Qian,
dan hanya ada sekitar 30 orang di Jinling yang namanya diucapkan Qian Hongyan. Selain itu, rentang usia Qian Hongyan ini berkisar dari beberapa tahun hingga lebih dari 70 tahun. Setelah menyaring mereka yang tidak sesuai dengan usia yang disyaratkan oleh Lin Waner, hanya tersisa 4 orang yang memenuhi persyaratan. Terlalu mudah untuk memeriksa hubungan sosial ketiga orang ini. Semuanya adalah orang biasa yang tidak menyembunyikan apapun. Selama dia mengklik hubungan sosialnya di sistem akan segera membuat tabel pohon yang mencantumkan ketiga generasi kerabat sedarahnya untuk ditampilkan. Karena gadis muda yang ingin diselidiki Lin Waner disebut Bibi Qian Hongyan, Sun Zidong pertama-tama melihat hubungan darah ketiga Qian Hongyan untuk melihat siapa yang memiliki saudara ipar, dan siapa yang memiliki anak perempuan di keluarganya. Yang pertama, Qian Hongyan, berusia 62 tahun. Meski sudah lama menikah dan membesarkan 2 orang anak, namun suaminya tidak memiliki adik laki-laki di rumah, hanya 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Qian Hongyan yang kedua, 49 tahun, sudah menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki, meskipun suaminya memiliki seorang adik laki-laki, namun adik laki-laki itu melahirkan 2 anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan, jadi apa yang dikatakan Lin Waner situasinya tidak sesuai. Qian Hongyan yang ketiga, 55 tahun, menikah 33 tahun yang lalu dan melahirkan sepasang anak laki-laki kembar. Suaminya memiliki 2 adik laki-laki, dan kedua saudara laki-laki tersebut memiliki anak perempuan. Sun Zidong memperoleh informasi tentang kedua anak perempuan tersebut. Setelah mengirim pesan, saya menemukan bahwa foto tersebut sama sekali tidak cocok dengan yang dikirim oleh Lin Waner. Kemudian, Qian Hongyan keempat mulai terlihat. Qian Hongyan ini berusia 55 tahun ini. 31 tahun yang lalu dia menikah dengan seorang pria bernama Xiao Changqian. 30 tahun yang lalu, dia melahirkan seorang putra bernama Xiao Hailong. 27 tahun yang lalu, dia melahirkan seorang putri bernama Xiao Weiwei. Dan Xiao Changqian memiliki seorang adik laki-laki bernama Xiao Changkun. Xiao Changkun menikah dengan seorang wanita bernama Ma Lan 29 tahun yang lalu, dan melahirkan seorang putri bernama Xiao Churan 28 tahun yang lalu. Dengan cara ini, pada dasarnya cocok dengan nama karakter, rentang usia dan hubungan keluarga yang disebutkan oleh Lin Waner. Kemudian, Sun Zidong memeriksa informasi file Ma Lan dan Xiao Churan, melihat foto ide mereka, dan membandingkannya dengan foto yang dikirim oleh Lin Waner. Dia segera memastikan bahwa kedua orang inilah yang diminta Lin Waner untuk diselidiki. Pada saat Lin Waner kembali ke Villa Gunung Ungu, Sun Zidong telah memperoleh semua informasi tentang kedua orang ini. Ketika dia melihat Lin Waner, dia berkata dengan hormat, "Nona, Anda kembali tepat pada waktunya. Saya sudah memeriksa 2 orang yang Anda minta saya periksa. Kami di sini." Lin Waner bertanya dengan gembira, "Begitu cepat, tunjukkan padaku dengan cepat." Sun Zidong menyerahkan telepon kepada Lin Waner dengan kedua tangan dan berkata dengan hormat, "Nona, tolong lihatlah." Lin Waner melirik foto Ma Lan. Foto ini itu tertinggal ketika Ma Lan mengganti kartu identitasnya beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia lebih muda dari sekarang, fitur wajahnya tidak banyak berubah, jadi Lin sekilas Waner mengenalinya dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Itulah orang yang aku cari." Saat dia mengatakan itu, dia tidak melihat informasi Ma Lan lagi, tetapi melihat langsung ke informasi Xiao Churan, kolom. Sambil membaca, dia berkata, "Ini menunjukkan bahwa Xiao Churan sudah menikah. Bisakah kita menggunakannya untuk memeriksa informasi tentang suaminya?" "Ya." Sun Zidong berkata dengan tergesa-gesa, "Tetapi saya tidak menelepon Xiao Churan sekarang. Harap tunggu sebentar." Lin Waner mengembalikan telepon kepadanya, dan Sun Zidong mencari informasi yang relevan tentang pasangan Xiao Churan dalam perangkat lunak khusus. Dan informasi ini adalah identitas Ye Chen di Jinling.
Meskipun identitasnya pada level ini telah dienkripsi, menurut logika enkripsi, begitu seseorang datang untuk memeriksanya dari level Xiao Churan, otoritas jalan ini jelas, sehingga Sun Zidong dapat dengan mudah memeriksa level Ye Chen saat ini. Informasi. Alasan mengapa Tang Sihai membiarkan saluran ini terbuka setelah Ye Chen dan Xiao Churan menikah adalah karena dia takut Xiao Churan akan menemukan petunjuk suatu hari nanti ketika dia membeli rumah, mengambil pinjaman, atau terlibat dalam kegiatan sosial lainnya yang diperlukan akses ke file informasi. Selain itu, Tang Sihai juga percaya bahwa jika seseorang ingin menyelidiki Ye Chen dan menemukan Xiao Churan, tidak perlu menyembunyikan identitas Ye Chen di Jinling. Bagaimanapun, Xiao Churan adalah identitasnya saat ini. Jika Anda sengaja menyembunyikan istri Anda, itu akan merugikan diri sendiri. Lin Waner melihat informasi identitas Ye Chen ini dan berkata dengan penuh semangat, pekerjaan awal untuk menemukan Ye Chen telah selesai. Saya tidak menyangka akan berjalan begitu lancar. Setelah itu, dia tidak dapat membantu tapi menghela nafas, bantu Ye Chen. Orang yang menyembunyikan identitas Chen benar-benar cerdas, canggih, dan logis. Setelah Ye Chen menghilang, dia benar-benar mengatur Ye Chen untuk memasuki rumah kesejahteraan dan membuat kembali pendaftaran rumah tangga kolektif Ye Chen di rumah kesejahteraan. Identitas baru. Fakta bahwa dia bisa menulis begitu banyak artikel tentang panti asuhan membuktikan bahwa panti asuhan ini harus berada di bawah kendali penuhnya. Kemungkinan besar semua staf panti asuhan ini adalah bawahannya, pada titik ini. Lin Waner menghela nafas, tidak heran begitu banyak orang mulai mencari Ye Chen dari Jinling. Mereka tidak dapat menemukannya setelah 20 tahun mencari. Ternyata dia telah bersembunyi di Jinling, dan dia disembunyikan dengan sempurna di tempat khusus rumah kesejahteraan. Metode ini dengan sempurna menipu semua orang yang ingin menemukan Ye Chen. Sun Zidong berkata sambil tersenyum, "Nona, pedagang ini memang sangat kuat, tetapi dia tetap tidak bisa menipu Anda. Anda baru berada di Jinling selama 2 hari, dan Anda telah menyelidiki semua informasi yang ingin Anda selidiki. Dengan segala hormat, ya Tuhan, saya belum pernah melihat orang yang lebih pintar dari Anda, Nona." Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, alasan mengapa saya dapat menemukan Ye Chen begitu cepat adalah karena kepintaran saya sendiri hanya dapat menjelaskan sepertiga paling banyak, dan 3 lainnya. Sepertiga karena kesalahan penilaian Ye Chen terhadap saya di Eropa Utara, dan sepertiga sisanya karena keberuntungan. Jika saya tidak tahu nama belakang Ye Chen dan hanya mengandalkan hubungan biasa, beri aku 20 tahun, aku mungkin tidak dapat menemukannya. Jika aku tidak melihat informasi identitas Claudia pada hari pertama aku datang ke Universitas Jinling, aku harus mencarinya baginya untuk waktu yang lama di Jinling. Jika saya tidak bertemu istri dan ibu mertuanya hari ini, saya tidak akan bisa mengetahui informasi identitasnya saat ini secepat itu. Melalui Xiao Churan dan Malan, semua informasi tentang identitas ganda Ye Chen ditemukan, yang memang membuat Lin Waner sangat heboh. Dia merasa kali ini dia datang ke Jinling. Tuhan sepertinya membantunya, membuat segalanya berjalan sangat lancar. Namun, dia tidak berniat mendekati ibu dan putrinya, apalagi Ye Chen. Dia merasa harus berpegang pada rencananya kemarin dan tidak pernah menghubungi Ye Chen sampai sekolah dimulai dan dia berteman dengan Claudia. Saat ini, Ye Chen tidak tahu bahwa gadis kecil yang secara tidak sengaja diselamatkan di Eropa Utara telah memeriksa semua informasi tentang kedua identitasnya. Pada saat ini, Chen Zekai meneleponnya dan berkata dengan hormat di telepon, "Tuan muda, saya telah mengkonfirmasi dengan Tuan Wan bahwa wanita tua yang Anda cari baru saja kembali ke Sunan bersama putranya beberapa waktu yang lalu. Saya mendapatkan informasi spesifiknya alamat kampung halamanmu di pedesaan. Kapan kamu berencana pergi ke sana?" Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, "Sesegera mungkin, sebelum pernikahan Su Soudao." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Kamu yang mengatur penerbangannya, temani saya ketika kita berangkat besok pagi." Chen Zekai segera setuju,
Baiklah, Tuan Muda, saya akan mengatur pesawat dan kendaraan setibanya sekarang. Karena wanita tua itu tinggal di pegunungan, kami harus terbang ke Zunhuai dengan pesawat Anda provinsi dulu. Kemudian berkendara dari Zunhuai ke Sunan. Setelah pesawat mendarat, masih sekitar 4 jam perjalanan. Oke. Ye Chen menjawab dan berkata, Anda akan mengatur seseorang untuk pergi ke ibu kota Su hari ini untuk membeli rumah yang jauh dari Sanjia. Belilah villa kecil bekas yang lebih dekat dengan rumah sakit dan lebih populer. Lalu beli rumah depan yang cocok untuk membuka supermarket kecil di dekat villa. Pohon anggur tulang phoenix diberikan kepada Ye Chen oleh wanita tua itu adalah harta yang tak ternilai bagi Ye Chen. Tidak hanya membantunya menyempurnakan 20 pil pembentukan kembali, tetapi bagian yang tersisa juga bisa sangat berguna di masa depan. Oleh karena itu, Ye Chen juga sangat berterima kasih kepada wanita tua itu. Meskipun dia menyelamatkan nyawa dia dan putranya di Meksiko, Ye Chen masih merasa bahwa dia masih berhutang budi pada wanita tua itu. Kali ini dia pergi menemui wanita tua itu. Selain memenuhi janjinya hari itu, dia juga berharap dapat memberikan sisa hidup yang stabil kepada wanita tua dan putranya. Sudu adalah ibu kota provinsi Sichuan dan Shu, dan juga merupakan kota paling berkembang di Sichuan dan Shu. Orang lanjut usia yang tinggal di pegunungan tidak hanya akan memiliki kondisi yang buruk, tetapi juga akan menghadapi banyak ketidaknyamanan seiring bertambahnya usia di masa depan. Oleh karena itu, Ye Chen berencana membiarkan Chen Zekai mengatur seseorang untuk membeli villa kecil yang lebih hangat di Sudu, dan kemudian membeli ruang fasad. Meski anak lelaki tua itu tidak memiliki kemampuan, namun demi membantu lelaki tua itu menjalani kehidupan yang baik, ia bahkan menempuh perjalanan ribuan mil ke Meksiko untuk menjadi seorang pelaut. Meski ditipu, itu membuktikan bahwa ia memang rela menanggung kesulitan dan bekerja keras. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia bisa membuka supermarket kecil tepat di depan rumahnya di kemudian hari. Meskipun Anda tidak menghasilkan banyak uang dengan membuka supermarket kecil sekarang, keuntungannya adalah prosesnya sederhana dan ambang batasnya rendah, dan jika Anda memiliki etalase, pada dasarnya Anda dapat memperoleh keuntungan tetap tanpa kehilangan uang. Setelah mendengar ini, Chen Zekai berkata tanpa berpikir, "Baiklah, Tuan Muda, saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana sekarang dan mencoba menyelesaikannya sebelum kita bertemu wanita tua itu besok." Ye Chen Bersenandung, memikirkan sesuatu, dan berkata, "Omong-omong, tolong kirimkan saya salinan informasi dan latar belakang wanita tua itu. Saya akan melihatnya dulu." Petik 2. Oke, Tuan Muda. Chen Zekai berkata tanpa berpikir, "Saya akan mengirimkannya ke WeChat Anda akun segera." Setelah menutup telepon, Chen Zekai mengirimkan informasi dan dokumen. Memberikannya kepada Ye Chen. Setelah Ye Chen mencarinya, dia menemukan bahwa latar belakang wanita tua itu sangat sederhana, tetapi tampaknya memiliki sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Nama keluarga wanita tua itu adalah Jiang dan nama aslinya adalah Nan Qiao. Dia lahir di daerah pegunungan di selatan Sichuan dan dibesarkan di daerah pegunungan di selatan Sichuan. Dia bahkan tidak menikah jauh, tetapi menikah dengan seorang pemuda dari desa yang sama. Selama 50 tahun berikutnya, kemungkinan besar dia jarang meninggalkan desa pegunungan kecil ini, karena dalam setiap sensus, dia adalah penduduk tetap keluarga tersebut, dan informasi dengan jelas menyatakan bahwa dia bekerja sama dalam sensus. Sedangkan untuk desa tersebut, pada masa puncak populasinya, hanya terdapat sekitar 40 kakak dan lebih dari 300 jiwa. Kini, kehilangan penduduk sangat parah, hanya sekitar 10 kakak dan lebih dari 40 jiwa yang masih tinggal di sini, dan sebagian besar mereka adalah orang-orang setengah baya. Dari sudut pandang ini, wanita tua itu seharusnya menjadi orang tua paling biasa yang tertinggal di desa pegunungan. Hidupnya sangat sederhana dan biasa. Tapi alasan mengapa Ye Chen merasa dia tampak sedikit luar biasa adalah karena namanya, Nan Qiao. Ye Chen dipengaruhi oleh ayahnya dan membaca banyak buku ketika dia masih muda.
Jadi dia bisa tahu sekilas bahwa Nan Kiao berasal dari kalimat dalam kitab lagu, Guofeng, Han Guang, ada pepohonan di selatan. Jadi kamu tidak bisa berhenti memikirkannya. 8. Jika orang tuanya bukan sarjana, mustahil bagi seorang wanita berusia 10 tahun untuk memberinya nama seperti itu. Para sarjana 80 tahun yang lalu tidaklah seberharga sekarang. Apalagi Ye Chen masih ingat saat bertemu dengan wanita tua di sel bawah tanah di Meksiko, dia pernah bercerita tentang asal-usul gelang Phoenix Bonfim. Nenek moyangnya adalah seorang dokter terkenal di dinasti Tang, dan Phoenix Bonfim diwariskan dari nenek moyangnya. Sayangnya, meskipun keluarganya mewariskan Phoenix Bonfim, warisan keterampilan medis terputus selama pemberontakan Anshi. Sangat mudah untuk mewariskan sesuatu, tetapi terlalu sulit untuk mewariskan suatu keterampilan. Pewarisan yang pertama hanya membutuhkan menyerahkan sesuatu kepada generasi berikutnya, sedangkan yang kedua membutuhkan mengajarkan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka ke generasi berikutnya. Meskipun sama-sama terampil, namun yang pertama mungkin hanya memerlukan waktu sedetik, namun yang kedua mungkin memerlukan waktu seumur hidup. Terlebih lagi, meskipun nenek tua tersebut hanya menjelaskan secara singkat asal-usul pohon anggur tulang Phoenix pada hari itu, hal ini dapat membuktikan bahwa keluarga nenek tua tersebut telah mewarisinya secara tertib sejak 1500 tahun yang lalu hingga saat ini. Ini sangat jarang terjadi. Dengan kata lain, dalam masyarakat feodal yang sangat bergejolak selama lebih dari 1000 tahun, warisan keluarga masih dapat terjamin secara tertib, yang membuktikan bahwa keluarga ini sangat kuat. Bagi mereka yang tidak kuat, meski mampu bertahan dari berbagai musibah, sulit menjamin keberlangsungan warisan keluarga. Misalnya setelah terjadi gejolak, hanya satu anak yang meninggal dalam keluarga tersebut. Anak ini mengemis untuk mencari nafkah dan akhirnya dibunuh. Seseorang diadopsi dan dibesarkan serta diberi nama keluarga baru dan nama baru. Dalam hal ini, sangat jarang dia mengingat nama keluarga aslinya. Biarkan dia mengingat informasi dasar leluhurnya dan seluruh keluarga. Poin inti dari warisan benar-benar bodoh. Namun jika kekuatannya cukup kuat maka lain halnya, meski hanya tersisa satu anak yang tewas dalam kekacauan tersebut, keluarga tersebut memiliki harta warisan, emas dan perak, koleksi buku, silsilah keluarga, dan kerabat dengan nama keluarga asing untuk membantu. Anak ini akan tumbuh dewasa. Ratu masih bisa mewariskan warisan keluarga. Tentu saja kekuatan seperti ini tidak serta-merta berarti memiliki uang dan status sosial yang cukup. Bisa juga berupa kemampuan khusus, jika suatu kerajinan tertentu diturunkan dari generasi ke generasi dan dapat membuat setiap generasi kenyang dengan makanan, maka ini keluarga. Kemungkinan besar bisa diwariskan selamanya. Namun nenek tua itu pernah berkata bahwa keterampilan pengobatan nenek moyang mereka sudah lama tidak ada lagi. Sehingga nenek moyang mereka pasti mempunyai kemampuan luar biasa lainnya. Bersambung.